Shalom, selamat sore saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Kalau kita boleh kembali beribadah saat ini semua karena anugerah Tuhan. Mari kita agungkan, mari kita tinggikan, sebab Dia layak terima pujian, sebab Tuhan layak terima hormat, kemuliaan. Haleluya, haleluya. Haleluya, kami menyembah, kami agungkan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan, karena kami boleh menikmati hadirat-Mu saat ini Tuhan. Kami satukan hati untuk mengagungkan Kau Yesus, sebab Kau yang layak terima pujian, sebab Engkau yang layak terima hormat. Kami sembah, kami agungkan Engkau. Haleluya, Yesus. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah
Kami bersyukur buat kehadiran-Mu pada sore hari ini ya Tuhan. Sebentar kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan sore hari ini boleh menginspirasi kami, boleh meneguhkan kami, boleh menguatkan kami, bahkan boleh terus mendorong kami untuk setia dan taat kepada Tuhan. Di dalam segala situasi, berbicaralah kepada kami. Siapkan setiap hati-hati kami, ya Tuhan, biar Engkau secara pribadi berbicara kepada kami. Terima kasih, kami ucap syukur, kami akan terima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya percaya sampai pada hari ini pun Tuhan masih tetap memelihara, menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga sore hari ini kita masih bisa menikmati ibadah ya, kepada Tuhan, menikmati pujian, menikmati kebenaran firman Tuhan yang menjadi makanan rohani kita. Supaya kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang tetap kuat, tetap teguh, tetap kokoh di dalam kondisi apapun. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada sore hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul Melihat Kebaikan Tuhan dalam Keadaan yang Tidak Baik. Ya, tentu dari judul ini kita sudah dapat sedikit memahami. Kalau kita kaitkan dengan kondisi kita saat ini, ada banyak orang yang mengeluh, ada banyak orang yang mengalami kesulitan sebagai dampak dari adanya wabah virus corona yang terjadi saat ini. Semua bidang, semua sisi, semua segi itu mengalami dampak yang luar biasa. Kita tahu ini adalah keadaan yang tidak baik bagi kita. Tetapi persoalannya sekarang, pertanyaannya sekarang, dalam situasi seperti ini masih bisakah kita melihat kebaikan Tuhan, mengatakan Tuhan itu baik dari mulut kita, dari hati kita? Apakah masih ada terucap kata-kata pujian dan ucapan tentang Allah yang baik itu dalam hidup kita? Bapak Ibu Saudara, semua orang mengalami kesulitan, mengalami keadaan tidak baik, tapi rupanya tidak banyak orang yang bisa mengatakan Tuhan itu baik. Tidak banyak orang yang masih bisa melihat kebaikan Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan sore hari ini akan mengajar kita supaya kita tetap selalu mengingat kebaikan Tuhan walaupun dalam keadaan yang tidak baik. Firman Tuhan saya ambil dari kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud
melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi, janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, dari ayat-ayat yang kita baca ini tadi, khususnya di ayat yang ke-20, kita melihat suatu sikap yang luar biasa dari seorang yang bernama Yusuf. Sikap yang tentu dilandasi dengan kedewasaan rohani, serta sikap yang mencerminkan seorang yang dikuasai dan dipimpin oleh Roh Allah. Bapak, Ibu, Saudara, kesetiaan kepada Tuhan dan komitmen kita untuk terus taat kepada pimpinan Roh Kudus, hendaknya itu menjadikan kita orang yang dewasa rohani. Dan itu kita tunjukkan, kita nyatakan di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Bercermin dari Yusuf, kita melihat ketika Yusuf dalam keadaan menderita, ya, baik karena perlakuan saudara-saudaranya maupun perlakuan beberapa orang yang lain, ya, misalnya istri dari Potifar maupun juru minuman raja. Yusuf mendapatkan respon yang kurang baik. Tetapi kita lihat, Yusuf tetap mampu hidup dalam kebenaran dan kesucian. Ini bukan hal yang mudah. Untuk mempertahankan kebenaran dan kesucian dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang berat, itu bukan perkara yang mudah. Untuk tetap hidup dalam kebenaran dan kesucian dalam sebuah tantangan, itu tidak mudah. Tapi Yusuf melakukan itu. Yusuf tetap ada di dalam kebenaran dan kesucian. Sebaliknya, ketika keadaan Yusuf sudah dipulihkan Tuhan, sangat sukses, bahkan mendapat kedudukan serta kekuasaan yang tinggi, dia juga tidak semena-mena untuk melampiaskan pembalasan. Mentang-mentang sudah jadi pejabat tinggi, orang pada umumnya akan berpikir demikian. Oh, mumpung aku jadi pejabat, ya, aku bisa balaskan dendamku sama orang yang dulu menyakiti aku. Aku bisa membuang orang ini ke penjara. Ini dulu yang berbuat jahat terhadap aku. Sebagian orang pada umumnya melakukan hal yang seperti itu. Tapi kita melihat Yusuf berbeda. Yusuf meyakini bahwa kesuksesannya itu karena Tuhan. Dia yakin bahwa keterlibatan Tuhan dalam segala keadaan itu mutlak terjadi dalam hidupnya. Dan karena keterlibatan Tuhan inilah dia bisa melalui masa sukarnya. Serta meyakini di balik segala sesuatu yang dia alami, Tuhan pasti akan menyatakan kebaikannya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ada sesuatu yang menarik untuk kita pelajari dan renungkan tentang hidup Yusuf ini, yang begitu tangguh dan kuat menghadapi segala persoalan dan tetap mampu melihat kebaikan Tuhan di balik semuanya, di balik semua persoalan, di balik semua masalah yang dia hadapi. Bapak, Ibu, Saudara, mari sekarang kita buka hati. Mungkin kita sedang dalam keadaan yang tidak baik. Mungkin kita sedang dalam persoalan yang berat, sebuah tantangan yang sulit. Kita akan belajar dari seorang yang bernama Yusuf ini. Dia tetap dapat melihat kebaikan Tuhan
sekalipun dia mengalami masalah dan persoalan. Seringkali kita lemah, bahkan putus asa ketika menghadapi persoalan. Kita seringkali terganggu dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak kita. Apakah Tuhan ada? Apakah Tuhan mampu menolong saya? Mengapa Dia izinkan aku menderita? Apakah Tuhan itu baik? Dan sebagainya. Dan seterusnya. Bukankah perkataan-perkataan itu yang sering muncul ketika seseorang itu ada dalam persoalan, ada dalam masalah? Bapak Ibu Saudara, patutkah kita berkata demikian? Untuk memberontak kepada Allah, untuk menghakimi Allah karena keadaan yang tidak baik yang sedang kita alami. Bapak Ibu Saudara, semua orang pasti menghadapi persoalan, tetapi tidak semuanya mampu melihat kebaikan Tuhan di balik persoalan. Dalam kitab Kejadian pasal 50 ayat 20 yang sudah kita baca tadi, ada kebenaran yang dapat kita pelajari dari kehidupan Yusuf. Apa itu? Yang pertama, mengenal Tuhan yang benar dengan cara yang benar. Kalimat ini mungkin agak membingungkan bagi kita, tetapi sebenarnya kalimat ini maknanya dalam. Bapak Ibu Saudara, kita memang harus mengenal Tuhan yang benar. Buat apa kita beribadah? Buat apa kita banyak baca firman Tuhan? Buat apa kita banyak dengar khotbah yang mengajar kita, tapi kita tidak pernah mau belajar mengenal Tuhan yang benar? Kita perlu dan harus mengenal Tuhan yang benar, namun juga dengan cara yang benar, yaitu dengan kesetiaan dan ketaatan. Bapak Ibu Saudara, tahukah kita ketika kita menyembah pribadi yang salah, maka kita berperilaku yang salah juga. Kita akan menjadi sama seperti yang kita sembah dan kita cintai. Dalam kitab Hosea pasal 9 ayat 10 bagian B dikatakan, tetapi mereka itu telah pergi kepada Baal Peor dan telah membaktikan diri kepada dewa keaiban, sehingga, perhatikan, mereka menjadi kejijikan, sama seperti apa yang mereka cintai itu. Keyakinan akan Tuhan yang benar akan mengajar kita sebuah kehidupan yang baik dan mulia. Bapak Ibu Saudara, kita bisa menjadi sama seperti yang kita cintai. Kita bisa menjadi sama seperti yang kita sembah. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, keyakinan kita akan Tuhan yang benar akan mengajar kita sebuah kehidupan yang baik dan mulia. Sedangkan implementasi tentang kebenaran Allah ini dapat kita lihat dan pelajari dalam firman Allah. Suatu contoh tentang mengasihi orang lain, tentang berdoa dan berbuat baik kepada orang yang memusuhi kita, tentang bagaimana orang harus mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia, dan sebagainya. Tentu, ini semua adalah kebenaran yang dapat kita lihat dan pelajari dari pribadi Allah yang benar melalui firman Allah. Kalau ada orang yang mengaku beribadah kepada Allah, tetapi masih berperilaku jahat, berbuat yang tidak benar, dan selalu berpikiran negatif dan pesimis, dapat dipastikan bahwa dia belum mengenal Allah yang benar dan dengan cara yang benar. Surat 2 Timotius pasal 3 ayat 5 mengatakan,
Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jadi penting untuk kita ketahui, kita harus berusaha dan berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan kita. Dalam kaitannya dengan kehidupan Yusuf, kita dapat memahami bahwa Yusuf betul-betul mengenal Allah yang benar dan dengan cara yang benar. Itu dapat kita lihat dari respon Yusuf terhadap tantangan yang dia hadapi. Coba kita perhatikan. Yang pertama, Yusuf ini mampu mengampuni saudara-saudaranya yang berbuat jahat kepada dia. Bukankah ini ajaran yang baik dari Allah yang benar? Allah yang penuh kasih dan pengampunan, bukan pendendam, apalagi pembinasa. Firman Tuhan mengatakan Allah itu kasih. Orang yang mengenal Allah adalah kasih, maka orang itu akan berusaha memiliki kasih seperti Allahnya yang dia sembah. Yang kedua yang dapat kita lihat dari Yusuf, dia berani berkata bahwa Allah turut campur tangan untuk mengerjakan kebaikan dalam hidupnya. Sementara Yusuf ini mengalami sebuah kenyataan yang tidak baik. Tapi rupanya Yusuf mengakui proses hidup yang tidak baik itu rupanya proses pembentukan Allah untuk membuat Yusuf sampai kepada titik di mana dia akan mengalami kesuksesan itu. Bapak Ibu Saudara, ini juga pengajaran dari Allah yang benar. Yang ketiga yang dapat kita lihat dari Yusuf, dia sangat yakin bahwa rencana Allah itu baik. Ini bentuk keyakinan terhadap Allah yang benar. Bapak Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita mengenal Allah dengan sungguh-sungguh dan beribadah kepadanya dengan cara yang benar? Realitas hidup kita sehari-hari tentu mencerminkan respon kita terhadap Allah. Seringkali yang menjadi problem kita adalah sikap cuek kita terhadap kebenaran, terhadap firman Allah. Dan kita selalu memberontak ketika berurusan dengan ego dan gengsi kita. Kita menganggap firman Tuhan bukan untuk aku. Firman Tuhan itu untuk orang lain. Firman Tuhan untuk itu, untuk bapak itu, untuk si A, untuk si B, si C, dan seterusnya. Bukan untuk aku. Seringkali kita berkata seperti itu. Padahal sebenarnya firman Tuhan sedang mengajar dan memproses hidup kita. Melalui persoalan kita. Atau melalui orang-orang di sekitar kita. Supaya kita mengenal kehendak Allah dengan benar. Bapak Ibu Saudara, jika itu yang terjadi dalam diri kita, maka kita perlu bertobat dan membuka hati supaya firman Tuhan mendapat tempat dalam hati kita dan mengubah kita. Olehnya kita akan dibawa untuk mengenal Tuhan dengan benar. Kebenaran yang kedua yang dapat kita pelajari dari seorang yang bernama Yusuf ini adalah God-sentris, bukan ego-sentris. Bapak Ibu Saudara, tahukah kita? Ketika kita mengambil keputusan menjadi umat Allah atau pengikut Kristus, sebenarnya itu adalah sebuah keputusan untuk memberi ruang kepada kehendak Allah secara mutlak dan
menundukkan kehendak kita kepada kehendak Allah. Sebelum kita sampai di titik ini, maka kita akan mengalami banyak kendala dan kesulitan menjadi orang percaya. Titik ini adalah titik yang menentukan kita mengalami perubahan hidup dan berkemenangan. Sebab persoalan kita adalah kita berhadapan dengan kedagingan kita, sifat keduniawian kita. Bagaimanakah mungkin kita bisa selaras dengan kehendak Allah sementara ego kita menonjol, kedagingan kita menonjol, keduniawian kita begitu melekat dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara, memang secara manusia kita akan mengalami pergumulan yang sangat berat dalam proses ini. Paulus berkata dalam kitab Roma pasal 7 ayat 21 sampai 23. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Ini pengakuan Paulus. Namun memang pada akhirnya Paulus berani mengambil keputusan untuk tunduk kepada Allah, melepaskan kepentingannya dan menundukkan diri pada kehendak Allah. Paulus berkata, aku melupakan yang di belakangku dan berlari menuju tujuan ilahi, yaitu kehidupan yang bernilai kekal. Kira-kira seperti itu kesimpulan yang kita ambil atau kita baca dari Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Jadi kuncinya terletak pada keputusan kita, yaitu keputusan yang diambil berdasarkan pemahaman tentang sesuatu yang bernilai lebih, yaitu nilai kekekalan. Ya, untuk menjadikan Allah menjadi pusat hidup kita atau God-sentris, itu adalah keputusan kita. Itu harus jadi komitmen kita. Itu harus menjadi perjuangan kita. Kita harus memilih God-sentris atau ego-sentris. Ketika kita berani mengambil keputusan tepat, kita akan dituntun untuk berjalan seirama dengan kehendak Tuhan melalui proses hidup kita. Mari bercermin dari pengalaman Yusuf. Yang pertama, ketika dia mengalami godaan untuk berbuat dosa, perzinahan, di mana dia mempunyai kesempatan besar untuk melakukannya tanpa ada mata manusia yang mengetahui, dia berani berkata bahwa dia takut melakukan dosa dan kejahatan terhadap Allah. Itu ada di dalam Kejadian 39 ayat 9. Ini bentuk God-sentris yang dipegang oleh Yusuf. Yang kedua, ketika dia punya kesempatan untuk membalas dendam kepada saudara-saudaranya, dia lebih memilih mengampuni dan berbuat baik kepada mereka sebagai bentuk respon dari kehendak Allah yang mulia untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Itu tadi kita baca di dalam Kejadian pasal 50 ayat 21. Bahkan yang ketiga, ketika yang buruk terjadi dalam hidup Yusuf, dia tidak protes dan memberontak kepada Allah yang telah berjanji untuk mengangkat dia. Bahkan sampai pada akhirnya dia diangkat Allah, dia tetap mengakui bahwa Allah baik dan rencananya sangat indah. Kemenangan yang dialami Yusuf ini tentu berawal dari keputusan Yusuf untuk berjalan menurut kehendak Tuhan. Tanpa keputusan untuk mengikut kehendak Tuhan, mustahil Yusuf menjadi orang yang berkemenangan. Bapak Ibu
Saudara sekalian, tema kita sore hari ini adalah melihat kebaikan Tuhan dalam keadaan yang tidak baik. Seharusnya ini menjadi cerminan iman kita. Seharusnya ini menjadi gaya hidup kita yang menyatakan bahwa kita bukan orang yang lemah dan selalu kalah dalam perjuangan hidup kita. Bukankah kita masih mengingat firman Tuhan yang berkata bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang di dalam Kristus? Itu artinya Allah sudah menganugerahkan kekuatan, kemampuan, bahkan kemenangan bagi kita terhadap iblis, dosa, dan keduniawian. Karena itu, sebagai kesimpulan kita perlu membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Tidak hanya setia ke gereja, tetapi perlu pengenalan yang benar kepada Allah dan bertumbuh menjadi dewasa rohani. Tuhan Yesus memberkati kami, pejabat-pejabat kami, untuk mengatur mengelola bangsa ini dengan baik. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami juga. Biar kami boleh tetap menikmati kesejahteraan, kemakmuran, keamanan di bangsa ini. Terlebih kami boleh tetap memiliki kesempatan untuk beribadah. Kiranya Injil Tuhan boleh tetap diberitakan. Akan semakin banyak orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati gereja-gereja Tuhan. Berkati para hamba Tuhan. Engkau pakai mereka menjadi alat Tuhan untuk terus memberi kekuatan dan penghiburan bagi jemaat Tuhan yang ada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur kepadamu. Selesai semua, biar kiranya Tuhan Engkau mencurahkan berkat atas kami. Kami buka hati kami arahkan kepadamu dengan iman. Kami akan terima berkat Tuhan. Biar turun dan tinggal atas hidup kita berkat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang terus menyertai kita, dari satu kemenangan kepada kemenangan lain, dari satu keberhasilan kepada keberhasilan yang lain, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu minggu depan.